Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan referensi dan permintaan pembaca setia blog-blog pribadi saya dulu yang sangat ingin mengetahui bagaimana metode guru-guru di Pulau Sumatera membangkitkan ruh surat Al-Ikhlas untuk doping kebatinannya, maka dengan ini saya penuhi permintaan tersebut dengan menjelaskan terlebih dahulu cara membangkitkan ruh kulhu dari tingkat dasar, yaitu metode mengendalikan kekuatan 4 elemen dasar alam semesta melalui wasilah surat Al-Ikhlas. Saya akan coba sampaikan secara ringkas agar kawan-kawan penonton bisa langsung mempraktekkan setelah mendengar audio dari saya ini. Namun, saya meminta janji kepada setiap orang yang mempraktekkan metode dari guru saya di Sumatera ini untuk tidak menggunakan kekuatan ruh surat Al-Ikhlas yang telah bangkit ini untuk membolak-balikkan hukum kausal alam semesta, khususnya di negeri yang sangat kita cintai ini. Apa itu hukum kausal alam semesta? Nanti akan saya jelaskan di akhir video ini. Langsung saja, surat Al-Ikhlas itu sesungguhnya sudah memiliki ruh atau semangat di dalam setiap lafaz-lafaznya. Namun ruh ini masih mentahan. Maksudnya ruh yang belum bisa diolah menjadi bahan jadi, sehingga setiap membaca surat Al-Ikhlas maka pembaca hanya pasti mendapatkan pahalanya saja. Pahala itu urusan Allah Ta'ala. Besar pahala yang dia dapat dari membaca surat Al-Ikhlas ini. Jika lebih besar dari gunung, maka pahalanya bisa Allah jadikan memindahkan satu gunung. Begitu juga kalau pahalanya sebesar 2 mangkok piring, maka kekuatan pahala itu bisa digunakan untuk memindahkan 1 mangkok piring saja. Nah, ini bagian dari hukum kausal alam semesta yang saya maksudkan. Namun ingat, karena pahala adalah urusan Allah, tentu Allah pula semata-mata yang bisa menentukan apakah pahala itu tepat untuk memindahkan gunung bagi pembaca saat itu, atau malah merugikan pembaca sendiri jika sebuah gunung bisa dia pindahkan. Berbeda dari surat Al-Ikhlas yang sudah memiliki ruh. Dalam aturan ilmu ma'rifat, surat Al-Ikhlas yang sudah bangkit ruhnya akan diyakini sebagai bahan yang sudah jadi. Artinya, sebilah besi kalau sudah jadi pisau, tentu kendali pisau itu untuk mencelakai orang atau mengenyangkan perut orang lain dengan memasak ikan bukan kendali Allah lagi, tetapi sudah kendali utuh sepemilik pisau. Jadi jangan pernah bilang lagi kalau pelaku tindak pidana berat pembunuhan itu karena kendali Allah Ta'ala. Langsung kita masuk kepada tirakat, metode atau cara membangkitkan ruh kulhu yang tentu gaya dan caranya berdasarkan kebudayaan orang Melayu Riau pada khususnya dan Melayu Sumatera pada umumnya. Sebab beginilah kami sejak ribuan tahun lalu dalam membangkitkan kekuatan ruh kulhu tersebut. Kalau terdengar asing dan agak sedikit nyeleneh dari cara penonton di daerahnya, mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, asah dulu bismillahnya sebelum mengamalkan yang saya jelaskan ini. Ada 4 dal di dalam surat Al-Ikhlas dengan pemaknaan yalid dan yulad itu adalah satu jua, yaitu ahad, somad, yalid atau yulad, dan ahad keempat. Apa itu ahad? Apa itu somad? Apa itu yalid atau yulad? Dan apa pula ahad yang keempatnya? Keempat dal ini sesungguhnya adalah induk dari 4 elemen alam semesta yang tertulis dalam lafaz alamin pada surat Al-Fatihah. Mari kita buka yang mana 4 elemen alam semesta dalam lafaz alamin itu. Huruf utama dalam alamin adalah ain, lam, min, nun. 4 huruf juga asal muasalnya. Yang ain itu adalah elemen tanah, yang lam itu elemen air, yang mim itu elemen angin, dan yang nun itu elemen api. Maka kejadiannya adalah alam dunia. Bukankah yang alam dunia itu adalah tanah, air, api, dan angin? Kalau ada alam lain yang tidak memiliki 4 elemen itu, maka dia pasti bukan alam dunia, tetapi alam barzah namanya. Sekarang kita buka lagi apa isinya ahad.
Ahad adalah esa. Esa adalah tidak terbilang atau tidak bisa dihitung saking banyaknya. Tanah adalah wujud zohir dari esa karena tidak bisa dihitung jumlah pastinya. Jadi nan ahad itu Allah letakkan pada tanah. Somad, gantungan segala sesuatu, isinya adalah air. Siapa makhluk di muka bumi ini yang bisa terlepas gantungannya kepada air? Semua makhluk hidup bergantung kepada air. Jadi nan somad itu Allah letakkan pada air. Yalid dan yulad, ini kembar siam. Dalam ilmu makrifat, yalid dan yulad adalah satu jua dalam dua, yaitu seperti bernapas dengan napas. Bukankah bernapas dan napas itu asal muasalnya dari angin semata-mata? Maka Allah letakkan yalid dan yulad ini pada angin. Sekarang ahad yang keempat, yaitu tidak bisa diserupai dengan apapun juga. Isinya ahad ini ada di dalam api. Manusia yang tidak mau tersaingi atau tidak mau diserupai bisnis dan keberhasilannya adalah manusia yang tengah diliputi api amarah. Jadi di dalam apilah ahad keempat ini Allah letakkan. Sekarang sudah kita dapatkan kesimpulan ilmunya bahwa ahad pada ayat pertama adalah tanah yang bernama Ain. Somad pada ayat kedua adalah air yang bernama Lam. Yulad dan yalid dalam ayat ketiga adalah angin yang bernama Mim. Dan ahad yang keempat adalah api yang bernama Nun. Putus ma'rifatnya adalah ahad pengendali tanah, somad pengendali air, yulad dan yalid pengendali angin, dan ahad nan kufuan pengendali api. Maka sesiapa yang sudah bangkit ruh keempat dal ini, maka insya Allah dia akan mampu mengendalikan keempat elemen alam tersebut. Bagaimana metodenya? Wiridkan ayat Qul huwallahu ahad sebanyak 4000 kali langsung menyentuh tanah. Duduklah wirid tanpa alas apapun, termasuk tidak boleh di lantai rumah yang sudah disemen. Carilah lantai yang masih bertanah sehingga saat Anda wirid, bokong Anda bersentuhan dengan tanah secara langsung. Kedua, membangkitkan ruh ayat Allahus Samad. Wiridkan ayat ini sebanyak 4000 kali dalam keadaan kungkum di dalam air, tetapi kedua kaki Anda harus tidak menyentuh dasar air sungai tersebut. Bisa gunakan batu kali atau apa saja sebagai alas wirid sambil kungkumnya. Dan satu lagi, jangan telanjang ketika kungkum tersebut. Ketiga, membangkitkan ayat Lam yalid walam yulad. Wiridkan sambil berangin-angin, tidak tersentuh tanah, tidak tersentuh air. Bagaimana caranya? Buatlah pondok kecil panggung. Setelah siap, wiridlah di atas panggung pondok tersebut sebanyak 4000 kali juga. Dengan wirid di atas panggung tadi, maka Anda tidak tersentuh tanah dan tidak tersentuh air sebanyak 4000 kali juga. Keempat, membangkitkan ayat walam yakullahu kufuwan ahad. Wiridkanlah di ruangan kamar yang tidak terlihat siapapun makhluk lain. Dari mulai anak dan istri sampai cicak pun tidak boleh melihat Anda wirid ayat keempat ini. Penyebabnya api saingan atau api diserupai itu akan merusak karena Anda melihat makhluk lain atau dilihat oleh makhluk lain. Kalau dulu pengamal menggunakan satu pelita kecil seperti lampu teplok, kalau zaman sekarang kayaknya bolehlah pakai lampu LED satu saja untuk penerang kamarnya. Kalau gelap kan tidak nampak cicak datang melihat Anda tengah wirid. Nah, bagaimana kalau ada anak atau istri tanpa sengaja masuk atau terlihat seekor cicak? Hentikan wiridnya, minum air putih atau merokok dulu agak sebatang sampai kamar Anda benar-benar tidak ada makhluk lain. Wiridnya 4000 kali juga. Berapa lama membangkitkan ruh kulhu ini? Lakukan selama 40 hari. Jadi 10 hari membangkitkan ruh ayat pertama, dan begitu seterusnya sampai ayat keempat pada 40 hari tersebut. Setelah sempurna riadoh ini, maka kekuatan ruh kulhu sudah bisa Anda gunakan. Contoh, mau mengendalikan kekuatan yang tersimpan di dalam elemen tanah, ambil segenggam tanah, bacakan ayat pertama surat Al-Ikhlas, lalu lemparkan atau taburkan tanah tersebut di depan rumah Anda. Kekuatan tanah tadi bisa Anda kendalikan sesuai dengan niat Anda.
Seperti Anda niatkan untuk pagar goib rumah, maka kekuatan elemen tanah akan membuat rumah Anda tidak bisa dimasuki maling, bahkan tikus saja menyingkir. Ini hanya contoh saja, pengembangannya silahkan Anda sendiri yang tentukan. Begitu juga ketika akan mengendalikan kekuatan elemen alam lainnya. Penjelasan hukum kausal alam semesta yang harus pengamal patuhi ialah: contoh, hukum kausal air ialah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, pengamal sangat diharamkan menggunakan kekuatan ruh kulhunya untuk membalikkan air yang ada di tempat yang rendah mengalir ke tempat yang tinggi. Dampaknya apa? Dampaknya seperti kejadian yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar, membuat kacau dakwah para wali songo dengan mengajarkan ilmu makrifat kepada orang yang belum sholat sama sekali. Berikutnya, silahkan pengamal sendiri yang renungkan hukum-hukum kausal lainnya berdasarkan contoh saya di atas tadi. Semoga metode ini menambah gantungan ilmu-ilmu kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak bergantung kepada selain itu. Amin, amin ya mujibul wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.